Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tua yang tak mempunyai seorang anak. Mereka hidup di sebuah rumah kecil di dekat hutan desa. Suatu hari, mereka berkata, "Ya Tuhan, berikan kami seorang anak." Suatu hari, mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan bayi. Mereka pun mencari suara tangisan bayi itu. Ia menatap dan melihat bayi yang menangis itu, yang hanya sebesar jari kelingking. Terima kasih Tuhan, kami akan menamai anak ini dengan nama Isombosi, dan kami akan merawat anak ini sampai besar. Mereka merawat Isombosi dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, Isombosi tak kunjung tumbuh besar. Suatu hari, datanglah 2 orang anak desa menghampiri Isombosi sambil berkata, Isombosi sedih mendengar perkataan anak desa tersebut. Lalu nenek pun datang menghampiri Isombosi sambil berkata, "Sabarlah nak, jangan pikirkan apa yang mereka katakan terhadapmu." Suatu hari, Isombosi ingin berangkat ke kota. Ia pun menyiapkan persiapan untuk perjalanannya. Isombosi menyiapkan sebuah pedang jarum dalam sebuah kotak jerami, menggunakan secangkir kopi sedimen, dan memulai tongkat sumpit dengan semangat yang tinggi. Akan pergi ke kota, ibu. Nenek sangat mengkhawatirkan keadaan Isombosi saat pergi ke kota. Apakah dia bisa pergi ke kota dengan tubuh sekecil itu? Isombosi pun melakukan perjalanannya dengan harapan yang besar, dengan tubuhnya yang kecil. Sampailah Isombosi di kota. Dia terus menyusuri jalan, dan sampailah dia di sebuah istana. Hei, di mana pemilik istana ini? Aku ingin menemuinya. Ada apa kau ingin menemuiku? Aku ingin menjadi pengikutmu. Tubuh sekecil itu apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa sembunyi di sakumu dan melindungimu. Sang putri pun berbincang-bincang dengan Isombosi, dan tiba-tiba, Awas Tuan Putri, ada lebah. Tolong! lebah itu pun mati dipukul oleh Isombosi. Wah, Isombosi, kamu hebat telah membunuh lebah-lebah itu. Aku akan mempekerjakanmu di istanaku sebagai pelayan. Wah, terima kasih Putri. Ayo ikut saya. Iya. Putri pun menyukai Isombosi. Akhirnya Putri mengajari Isombosi membaca, menulis, dan lain-lain. Isombosi pun belajar dengan tekun agar menjadi orang yang kuat. Hari Putri pergi ke kuil untuk beribadah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada angin yang kencang. Pemimpin jin pun muncul mencoba untuk menculik sang putri. Dan datanglah Isombosi menyelamatkan sang putri. Akhirnya jin itu pun kalah dan pergi. Terima kasih Isombosi telah melindungiku. Iya, sama-sama, itu adalah tugasku. Akhirnya secara ajaib Isombosi pun menjadi besar. Dan Isombosi pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Mereka pun kembali ke istana, dan sang putri meminta Isombosi untuk menjadi suaminya. Putri dan Isombosi pun menikah, dan mereka mengundang kakek dan nenek untuk datang ke pernikahannya. Dan mereka akhirnya hidup bahagia selamanya.